Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Melakukan paparan ini bulan Juli, hari Kamis 28 Juli 2022. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian doa. Acara ketiga adalah kata sambutan dari Kepala Puskesmas. Kemudian acara keempat, laporan capaian program dan rencana kegiatan bulan Agustus. Kemudian acara kelima adalah laporan kaji banding dari Puskesmas Jombang. Kemudian laporan diklat PPI, kemudian presentasi dari mutu sekaligus hasil dari workshop reakreditasi. Kemudian acara ke-7 diskusi, yang terakhir adalah penutup. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita di sore hari yang cerah ini dapat berjumpa, dapat berkumpul, dan dapat melaksanakan kegiatan seperti yang kita maksud. Selawat dari salam juga kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin. Kita ini sudah di akhir bulan, berarti 3 hari lagi sudah bulan Agustus. Sementara kegiatan kita rencana reakreditasi Puskesmas itu di bulan September. Banyak rekan-rekan kita berdoa minta-minta di awal September katanya. Jadi ada lagi kawan-kawan berdoa minta-minta di bawah tanggal 10. Jadi banyak yang berdoa di awal-awal. Jadi maksudnya kalau kita di awal, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan segala dokumennya, dengan segala kegiatan-kegiatan kita. Jadi bagi kawan-kawan khususnya untuk kegiatan-kegiatan program yang memerlukan dokumen, masih banyak yang belum selesai. Profil program mungkin masih ada beberapa program lagi yang belum. Kemarin habis workshop itu kita juga menerima kaji banding, semacam PKL dari mereka. Atau katakanlah semua puskesmas berwakil untuk berkunjung atau PKL di puskesmas Tanjung ini dalam rangka workshop itu. Nah, di kegiatan-kegiatan lainnya ada juga rencana puskesmas lain di luar kabupaten dan dalam kabupaten akan kaji banding ke puskesmas Tanjung ini dalam waktu dekat ini. Jadi maksud kami, semua kawan harus siap dengan segala kegiatannya dalam rangka reakreditasi. Cuma nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin Ketua Tim Mutu. Kemudian daripada itu kegiatan BOK. Kegiatan BOK ini sekarang sudah TW3. SDI-TTK, penimbangan rutin posyandu, peningkatan cakupan pelayanan lingkungan rumah, itu balita ya, kemudian lagi UKS. Ini ada pembinaan kader kesehatan remaja Trias Juve. Itu ada 20 sekolah ya. Kemudian Trias Juve tadi kesehatan di satuan pendidikan 50 sekolah oleh 2 orang. Ini pembinaan protokol kesehatan ini siapa penanggung jawabnya? Sepertinya kalau prokes, kalau tidak PPI, ya boleh dari Kaslim. Program Satgas Kesehatan Jombang pada tanggal 21 Juli 2022.
pencapaian target di batas pencapaian kita di 2021 yang puskesmas 254 orang 4,4%, sedangkan target kita harus 100% dari 60% jumlah sasaran wanita usia subur. Itu yang harus dicapai 6.000, tapi yang kita bisa capai cuma 200. Bulan ini lebih turun lagi. Sampai bulan Juni pencapaian kita cuma 1,4%. Jadi dikit turunnya dari yang kemarin. Sudah setengah perjalanan, tapi targetnya masih 1%. Kalau tahun kemarin kita dapat 4%, ini cuma 1%. Cuma 99 orang. Di puskesmas setiap hari kerja, di pusku dan puskesdes itu setiap 3 bulan sekali kita lakukan MOU kerjasama dengan PKK untuk dukungan agar sasaran mau periksa FATES. Yaitu pelatihan bagi pilihan di desa, pusku puskesdes ini sama BPM ini. Kalau untuk pelatihannya otomatis orang yang kita melakukan di pusku puskesdes kita langsung pimpin adik-adik situ. Sudah tuh untuk BPM-nya juga kan pas kegiatan di FATES kita ngajak ini IBI. Jadi IBI pun ada yang IBI ikut juga kita FATES. Cuma untuk secara misalnya untuk melakukan pelatihan benar-benar belum ada karena tidak ada sertifikatnya. Kalau untuk melatih waktu kita kegiatan di Polina sudah dilatihkan. Rekan banding maksudnya untuk menjalin silaturahmi dengan pegawai puskesmas di Jombang, untuk mengkaji program di FATES di puskesmas di Jombang, untuk mengetahui target dan sasaran program di FATES di puskesmas di Jombang, untuk mencontoh kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pencapaian program di FATES. Berpersedia gerakan screening IPA dan Sadarnis Desa. Saripati pemeriksaan diri pra pernikahan untuk pengantin calon pengantin. Tetini juga stunting secara dini. Zumbang Star gerakan edukasi dan ini mereka juga mengajak masyarakat petani karet untuk melakukan dibelikan sekilo karet Rp1.000 untuk membantu kegiatan di FATES. Jadi ada satu desa di Gaung Telang, mereka mengumpulkan kalau setiap panen karet 1 kilo karet mereka nyumbang 1.000. Jadi dikumpulkan untuk kegiatan FATES. Karena dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Tapi dapat ditutup oleh 3 elemen. Ini adalah elemen-elemen menurut api, yaitu ada oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar. Jadi rumah sakit atau puskesmas atau klinik itu rentan terjadi kebakaran karena penyebabnya kita pasti ada listrik, ada tabung bertekanan atau oksigen, kemudian ada bahan kimia yang mudah meledak dan terbakar seperti alkohol, solar, bensin, dan bahan-bahan mudah terbakar seperti kertas, perabotan yang berbahan dasar kayu seperti kursi dan meja. Adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat mengalami keadaan yang macam. Nah, ini ada hal keselamatan, ini harus yang poin pertama kedua ya, harus dipahami dan dilakukan pada saat kita mengalami keadaan yang mendesak dengan pasien anti nafas nadi. Yang pertama adalah melakukan pengenalan diri dan aktivasi EMS. EMS adalah Emergency Medical Service atau layanan ambulan. Yang kedua adalah melakukan resusitasi jantung paru segera. Kemudian sebagai pengetahuan yang ketiga adalah melakukan defibrillasi segera. Keempat, melakukan bantuan lanjutan. Kemudian yang kelima adalah perawatan jantung terpadu. Ya, jadi akreditasi ini yang saya tekankan di nomor 3 bahwa bukan hanya untuk kepentingan pimpinan, baik itu kepala dinas kesehatan atau kepala puskesmas atau siapapun yang memiliki jabatan, tetapi adalah untuk kepentingan kita semua. Dan karena ini adalah kepentingan kita semua, maka untuk pengisian dokumen akreditasi ini atau reakreditasi tepatnya tidak bisa dikerjakan oleh hanya mengandalkan orang-orang yang duduk sebagai keterlibatan sebagai pengelola di situ ya. Jadi peran dari teman-teman sekalian baik yang memiliki program maupun tidak program adalah sama-sama ikut terlibat.
waktu tidak banyak, waktu kita 1 bulan lagi, sementara dokumen kita masih banyak sekali yang belum diselesaikan. Salah satu yang saya tekankan adalah menghambat. Yang saya katakan menghambat adalah salah satunya UKM. Jelas saya katakan, itu baru dari UKM, belum lihat dari PPN. Yang nanti kalau misalnya kita jadi reakreditasi, maka panduan pedoman ini tolong teman-teman masing-masing yang punya galian, tolong lihat masing-masing. Tidak sakit. Contoh kayak kita ini, ya misalnya atau pengelola TV lah, sekali ketemu dengan orang yang sakit TV, ya kita juga di poli juga seperti itulah. Tapi karena tidak mampu lagi, ada di dalam badan kita, tapi karena kita bisa mengendalikannya sehingga kita tidak sakit. Nah ini yang lebih berbahaya karena sebetulnya jadinya dorman, ya. Nah orang dengan ILTB ini apabila dilakukan TST atau pemeriksaan indera, ini hasilnya positif. Tetapi kalau dilakukan pemeriksaan ronsen torak normal dan hasil pemeriksaan dahar yang GSPET, NTP dan ini negatif, ya. Nah jadi ini yang harus kita pahami, ya. Inilah namanya infeksi laten TB. Harap diindahkan undangan dari manajemen Puskesmas karena bentuknya memang benar-benar salah satunya adalah mengikuti rapat dokumen. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Dengan demikian rapat dokumen hari ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah kita tutup bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.